Hari itu, aku berdiri di depan mesin kecil di warung ujung gang, memegang buku tabungan yang selama ini kuanggap satu-satunya pegangan. Kalau hidup tiba-tiba berbelok. Layar mungil di depanku menampilkan deretan angka yang membuat dadaku terasa kosong. Saldo yang seharusnya cukup untuk beberapa bulan ke depan, untuk jaga-jaga kalau Naya sakit atau kontrakan naik, kini hampir habis tanpa aku tahu kapan dan bagaimana uang itu menguap. Di kepalaku, kalimat yang selama ini sering diucapkan Arman berulang-ulang seperti kaset rusak. Gaji kamu kan gaji kita, Ran. Santai aja. Kita ini tim. Saat itu aku baru benar-benar sadar. Mungkin selama ini aku satu-satunya yang serius menganggap kami tim. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga, dari daerah mana kamu menonton? Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Rani. Orang-orang di gang belakang menyapaku dengan panggilan Bu Rani, ibu yang setiap pagi terlihat bergegas dengan seragam minimarket yang sederhana, menggandeng seorang anak kecil yang masih mengantuk sambil membawa tas sekolah mungilnya. Kami tinggal bertiga di sebuah rumah kontrakan kecil, 2 petak, dengan ruang tamu yang menyatu dengan ruang makan, dan dapur yang cukup untuk satu orang bergerak tanpa bertabrakan dengan pintu kulkas. Genteng di sudut kamar kadang menetes kalau hujan deras turun terlalu lama, tapi aku sudah terbiasa menaruh ember di bawahnya sebelum tidur. Itu dunia kecilku, dunia ibu biasa yang setiap harinya diisi angka-angka di struk belanja dan sisa sayur di kulkas. Sejak sebelum menikah, aku sudah terbiasa bekerja. Awalnya di kios baju, lalu pindah ke minimarket yang sedikit lebih besar. Aku suka berdiri di belakang kasir, menghitung uang kembalian, menata barang di rak. Ada rasa puas ketika semuanya rapi dan seimbang. Setelah menikah dengan Arman, aku tidak berhenti bekerja. Bukan karena aku tidak ingin di rumah, tapi karena aku tahu betul, tanpa gajiku, rumah kontrakan itu mungkin hanya mimpi. Dari awal, Arman selalu bilang, dia tidak keberatan aku tetap kerja. Bahkan ia sering bercanda, enak dong punya istri yang bisa bantu cari uang. Candaannya terasa ringan di awal, sampai kemudian aku mulai mendengar kalimat lain yang ternyata lebih berat efeknya. Setiap awal bulan, aku punya ritual sendiri. Setelah gajiku masuk, aku akan duduk di lantai ruang tengah dengan buku tulis bergaris dan beberapa amplop bekas yang masih layak pakai. 1 amplop untuk sewa rumah, 1 untuk listrik dan air, 1 untuk belanja dapur, 1 lagi untuk kebutuhan Naya. Kadang ada amplop kecil yang kuberi tulisan pelan, jaga-jaga, meski isinya seringkali hanya beberapa lembar yang tersisa setelah semua dihitung. Arman biasanya pulang membawa uang tunai dari bengkel tempat ia bekerja. Ia meletakkannya di meja, sebagian ia dorong ke arahku. Ini buat kebutuhan rumah, kamu yang atur, kamu kan bendahara, kita. Begitu katanya dengan senyum lelah. Aku selalu bertanya pelan, gaji kamu berapa sekarang, Man? Bukan karena curiga, tapi karena aku ingin bisa menghitung dengan benar. Namun jawabannya hampir selalu sama. Ya segitu-gitu aja, Ran. Yang penting cukup buat hidup. Lalu ia akan menyandarkan tubuhnya di kursi plastik dan menyalakan televisi. Gajiku, di sisi lain, dibahas sampai ke potongan kecil. Kalau aku bilang ingin menyisihkan sedikit untuk membeli jilbab baru atau mengganti sepatuku yang solnya hampir lepas, Arman akan tertawa ringan dan berkata, gaji kamu kan gaji kita, Ran. Jangan egois begitu. Awalnya, aku tidak merasa ada yang salah. Aku juga diajarkan sejak kecil bahwa setelah menikah, rezeki suami dan istri menyatu. Aku menganggap kalimat Arman sebagai bentuk kebersamaan. Kami ini keluarga, pikirku. Kalau aku menyisihkan gaji untuk rumah, itu artinya aku ikut membangun masa depan kami bertiga. Tapi seiring waktu, ada sesuatu yang terasa janggal. Gajiku adalah gaji kita, sementara soal gaji Arman, aku hanya tahu secukupnya.
Kalau aku bertanya lebih dalam, ia tampak tidak nyaman. Suatu malam, setelah aku lembur di minimarket karena ada stok baru datang, aku pulang dengan badan pegal dan mata berat. Naya sudah tidur di kasur tipis ruang tengah. Aku duduk di sampingnya, mengelus rambutnya sebentar sebelum masuk ke dapur. Di sana, Arman sedang menuang kopi sachet ke gelas. "Capek ya?" tanyanya sekilas. Aku mengangguk sambil membuka jilbab. "Lumayan, tadi banyak kiriman barang, harus disusun ulang semua. Man, aku kepikiran satu hal deh," kataku pelan. Arman menatapku sambil mengaduk kopi. "Apalagi?" tanyanya. "Gimana kalau kita bikin tabungan khusus buat darurat? Sedikit saja tiap bulan dari gajiku, atau kalau kamu mau, kita gabung. Biar kalau tiba-tiba Naya sakit atau kontrakan naik, kita punya pegangan. Biar aku juga lebih tenang kerja," jelasku. Arman menghela napas, lalu mengangguk sekenanya. "Ya sudah, boleh. Kamu aja yang urus. Bikin tabungan baru. Tapi jangan banyak-banyak, ya. Aku juga suka bantu keluarga di kampung. Nanti kalau semua ditabung, mereka gimana?" katanya. Kata-kata terakhir itu membuatku terdiam sejenak. Aku tahu betul, keluarganya sering datang membawa cerita tentang kebutuhan mendesak. Hutang yang menumpuk, biaya sekolah keponakan, sampai masalah renovasi rumah orang tuanya. Selama ini, aku ikut mengertikan, ikut menahan keinginanku sendiri, demi ikut membantu, karena aku merasa itu bagian dari menjadi istri yang baik. Besoknya, sepulang kerja, aku menyempatkan diri mampir ke bank kecil yang tidak jauh dari minimarket. Ruangannya dingin, lantainya mengkilap, dan ada beberapa kursi tunggu yang diisi orang-orang dengan ekspresi lelah yang mirip. Petugas bank menyambutku dengan senyum sopan dan menjelaskan jenis rekening yang bisa kubuka. Aku mengisi formulir dengan teliti, menuliskan namaku, alamat kontrakan, dan segala data yang diminta. Rasanya ada sedikit bangga ketika buku tabungan itu kuterima. Seolah-olah di antara tumpukan piring kotor dan tagihan listrik, ada sesuatu yang pelan-pelan sedang kubangun untuk melindungi keluargaku. Malamnya, aku menunjukkan buku tabungan itu pada Arman. Matanya melirik sekilas. "Atas nama kamu?" tanyanya. Aku mengangguk. Tadi petugasnya tanya. Aku jawab saja atas namaku. "Tapi ini tabungan kita, Man. Kita isi pelan-pelan." Arman mengangguk lagi. Kali ini dengan alis sedikit terangkat. "Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi buku dan kartunya sini taruh di lemari saja. Kalau aku mau lihat atau pakai, jadi gampang. Kan tabungan ini untuk kita berdua," katanya. Lagi-lagi aku menurut. Buku tabungan itu akhirnya berpindah dari tanganku ke tangannya. Lalu ia selipkan di laci, paling dalam di lemari pakaian kami. Waktu berjalan, bulan berganti bulan. Setiap kali gajiku masuk, aku akan menyisihkan sedikit, meski kadang harus menahan diri untuk tidak membeli lauk tambahan atau jajan kecil di minimarket. Ada rasa lega setiap kali membayangkan angka di tabungan itu tumbuh, walau pelan. Sementara itu, gaji Arman tetap menjadi sesuatu yang kabur batasnya. Aku hanya tahu ia masih mengeluh soal bantu keluarganya, soal teman yang pinjam uang, soal bensin dan makan di luar bersama rekan kerja. Aku mulai menyadari sesuatu yang mungkin dulu tidak berani kuakui. Dalam rumah ini, aku yang paling detail menghitung setiap rupiah untuk kebutuhan kami bertiga. Tapi dalam urusan tabungan dan keputusan besar, aku justru berada paling belakang. Di satu sisi, aku ingin terus percaya. Di sisi lain, ada suara kecil di dalam hati yang bertanya pelan. Sebenarnya ini tabungan kita, atau tabungan yang kebetulan diisi oleh aku, dan bisa diambil kapan saja tanpa ku tahu. Suara kecil itu lama-lama tidak lagi mudah diabaikan. Beberapa bulan pertama, aku berusaha menenangkan diriku sendiri. Setiap kali lewat di depan lemari dan ingat buku tabungan yang terselip di laci, aku mengulang-ulang kalimat di kepala, tabungan ini kan untuk kita. Semuanya demi kebaikan keluarga. Kadang saat menyapu lantai, aku membayangkan angka di dalamnya yang pelan-pelan bertambah,
seperti air yang dikumpulkan dari tetes hujan di ember kecil. Tidak banyak, tapi cukup membuat hati sedikit lebih tenang. Suatu sore sepulang kerja, aku sedang menjemur pakaian di halaman sempit depan rumah. Di ujung gang, aku melihat Arman duduk di warung bersama beberapa teman bengkel, tertawa-tawa sambil memegang gelas kopi. Ada satu saat ketika matanya bertemu dengan mataku. Ia melambaikan tangan, lalu kembali larut dalam obrolan. Bukan pertama kali aku melihat pemandangan itu. Biasanya aku hanya menganggapnya sebagai cara Arman melepas lelah. Tapi setelah kami punya tabungan, ada bagian di dalam diriku yang mulai bertanya, uang kopi itu dari gaji yang mana? Dari gaji yang katanya gaji kita? Atau dari bagian yang tidak pernah benar-benar kupegang? Malamnya, saat ia pulang, aku memberanikan diri bertanya pelan sambil menata piring di rak. Man, tabungan kita sekarang, kira-kira sudah berapa ya? Aku belum sempat cek. Kepikiran saja. Soalnya bentar lagi, tahun ajaran baru, biaya Naya juga pasti bertambah. Arman yang sedang membuka ponselnya hanya mengangkat wajah sebentar. Sudah, Ran, tidak usah dipikir terus. Kamu ini kalau soal uang pusing melulu. Rezeki itu urusan Tuhan. Tabungan itu aman. Yang penting kamu fokus kerja dan urus rumah. Gaji kamu kan gaji kita, ingat, katanya sambil tersenyum tipis. Ada nada bercanda di akhir kalimatnya. Tapi di telingaku, bagian awal justru lebih keras terdengar. Aku mengangguk, meski hatiku belum benar-benar tenang. Besoknya di minimarket, aku melihat seorang ibu membawa keranjang belanjaan, lalu mengembalikan beberapa barang ke rak, karena totalnya melebihi uang di tangannya. Ia meminta maaf berkali-kali, sementara kasir hanya tersenyum maklum. Pemandangan itu seolah menggarisbawahi satu hal, betapa rapuhnya rasa aman kalau semua bergantung pada angka yang tidak pernah benar-benar kita lihat dengan jelas. Saat jam istirahat, Siska duduk di sampingku di ruang belakang yang sempit. Ran, kamu kelihatan pucat. Kurang tidur? Tanyanya. Aku menghela napas. Mikirin hidup, jawabku setengah bercanda. Siska tertawa kecil, tapi matanya meneliti wajahku. Hidup atau suami, godanya. Kali ini aku ikut tertawa, tapi suaraku cepat menghilang. Keduanya, akhirnya aku mengaku. Aku bercerita sedikit, bukan soal detail tabungan, tapi tentang betapa lelahnya merasa semua gajiku selalu menguap untuk rumah. Sementara aku sendiri ragu sejauh apa Arman benar-benar terbuka tentang keuangannya. Siska mendengarkan tanpa memotong. Ran, kamu berhak tahu kok. Kamu bukan anak kecil yang dikasih uang jajan. Kamu istri, kamu kerja juga. Kalau semua selalu dibungkus dengan kata percaya saja, tapi kamu jarang diajak ngobrol soal keputusan besar. Lama-lama kamu bisa capek sendiri, katanya pelan. Kata-katanya menempel di kepalaku sampai malam. Di rumah, setelah Naya tertidur dengan pelukan boneka kecil di tangannya, aku duduk di lantai ruang tengah dengan buku tulis pengeluaran di pangkuan. Di halaman pertama, tertulis rapi sewa rumah, listrik, air, belanja bulanan, ongkos motor, uang sekolah. Hampir semua barisnya ditandai kecil dengan keterangan dari gaji Rani. Ada beberapa baris bertuliskan dari gaji Arman, biasanya untuk hal besar, seperti membantu orang tua, memperbaiki motor, atau kebutuhan yang disebutnya mendesak. Semakin lama kupandangi, semakin jelas pola yang selama ini kuanggap angin lalu. Gajiku menambal banyak hal yang terlihat dan tidak terlihat, sementara gaji Arman sering pergi untuk hal-hal yang bahkan tidak sempat kubicarakan dengannya. Malam itu aku tidak menangis. Aku hanya merasakan kelelahan yang berbeda. Bukan sekadar lelah fisik setelah seharian bekerja, tapi lelah merasa harus mengerti semua orang, kecuali diri sendiri. Di sela-sela lamunanku, suara notifikasi masuk di ponselku. Grup wali murid mengirimkan pengumuman tentang rencana kegiatan sekolah Naya bulan depan. Ada biaya yang harus disiapkan, tidak besar, tapi cukup untuk membuatku langsung menghitung-hitung di kepala. Kalau aku mengurangi sedikit jatah belanja, kalau aku lembur beberapa kali lagi, kalau...
Lalu aku teringat tabungan yang sudah beberapa bulan ini kuisi. Seharusnya disitulah jawabannya ada. Keesokan harinya, setelah mengantar Naya ke sekolah, aku pulang sebentar, mengambil buku tabungan dari lemari. Laci yang biasanya jarang kubuka itu kini terasa berat saat kutarik. Buku tabungan tergeletak di antara tumpukan kertas lama, kartu garansi yang sudah kedaluarsa, dan foto-foto lama pernikahan. Aku mengambilnya hati-hati, seolah menyentuh sesuatu yang rapuh. Sebenarnya aku bisa saja mengecek saldo lewat mesin tarik tunai di dekat minimarket. Tapi ada bagian dalam diriku yang ragu. Aku takut angka di dalamnya tidak sesuai dengan bayanganku. Aku takut ternyata rasa aman yang selama ini kubangun pelan-pelan hanya ilusi. Di sisi lain, aku juga takut kalau aku tidak mengeceknya sama sekali. Takut suatu hari nanti ada kejadian mendesak, dan aku baru sadar bahwa aku sama sekali tidak punya rem. Pagi itu, angin di gang kecil kami bertiup lembut, membawa suara anak-anak yang berlarian menuju sekolah, dan ibu-ibu yang mengobrol sambil membawa kantong belanja. Dengan buku tabungan di tangan, aku berdiri di depan pintu rumah, menoleh sejenak ke arah dalam. Naya sudah berangkat, rumah sepi. Di sudut dapur, piring kotor dari sarapan masih menunggu untuk dicuci. Aku tahu, begitu aku melangkah keluar dan memutuskan untuk melihat apa yang terjadi dengan tabungan itu, aku tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa perlu tahu, bukan demi menuduh siapapun, tapi demi diriku sendiri. Aku melangkah pelan ke warung di ujung gang yang memasang tulisan kecil, bisa tarik tunai dan cek saldo di sini. Di depan warung itu ada beberapa bangku kayu. Seorang bapak tua sedang menyeruput kopi, dan seorang ibu yang baru saja selesai membayar tagihan listrik. Aku menunggu giliran sambil menggenggam buku tabungan erat-erat. Ketika penjaga warung, seorang pemuda berkaus lusuh tapi ramah, memanggilku. Dadaku berdebar tidak karuan. "Mau cek saldo, Bu?" tanyanya. Aku mengangguk dan menyerahkan buku serta kartu. Tanganku dingin, bukan karena angin pagi, tapi karena cemas pada angka yang sebentar lagi muncul. Pemuda itu memasukkan kartu ke mesin kecil di meja, menekan beberapa tombol, lalu menoleh padaku. "Ini saldonya, Bu," ucapnya sambil memutar layar ke arahku. Seketika, dunia di sekitarku seperti mengecil. Angka yang muncul di layar itu jauh dari bayanganku. Bukan bertambah seperti yang sering kubayangkan saat menata amplop di rumah, tapi hampir habis, menyisakan jumlah yang bahkan tidak cukup untuk membayar sewa rumah, apalagi biaya kegiatan sekolah Naya yang sedang kupikirkan. "Mas, bisa minta cetak transaksi terakhirnya?" Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, serak dan bergetar. Pemuda itu mengangguk, menekan tombol, lalu menyerahkan selembar kertas tipis padaku. Di atas kertas itu tertera beberapa penarikan tunai dalam jumlah cukup besar. Dilakukan dalam rentang beberapa hari di mesin tarik tunai dekat bengkel tempat Arman bekerja. Aku menatap nama lokasi itu lama-lama, seolah-olah kalau kutatap cukup kuat, kenyataan yang tertulis di sana bisa berubah. Aku mengucapkan terima kasih pelan, menyimpan buku tabungan dan struk di tas, lalu berjalan pulang dengan langkah yang terasa ringan di kaki, tapi berat di dada. Gang yang biasanya ramai dengan suara anak bermain, dan ibu-ibu mengobrol, kini terdengar seperti jauh di belakang telingaku. Di kepalaku, hanya ada satu kalimat yang berputar, "Gaji kamu kan gaji kita, Ran." Ternyata, di balik kalimat itu, ada sebuah keputusan besar yang diambil tanpa aku diajak bicara sama sekali. Sesampainya di rumah, aku duduk di lantai ruang tamu. Punggung bersandar pada dinding yang catnya sudah mulai mengelupas. Kertas transaksi itu kubuka lagi. Di sana, hitam di atas putih, tertulis angka-angka penarikan yang tidak pernah kusetujui. Aku mencoba mengingat, adakah momen ketika Arman bilang ia akan memakai tabungan itu? Tidak ada. Yang ada hanyalah keluhan singkat tentang keluarganya yang butuh bantuan. Lalu gumaman, nanti juga ada rezeki lagi. Siang itu,
Aku tetap memasak untuk makan sore Naya. Tangan ini memotong sayur, mengaduk tumisan, menanak nasi. Semuanya berjalan seperti biasa. Tapi ada jarak antara apa yang kulakukan dengan apa yang kurasakan. Naya pulang sekolah dengan wajah ceria, bercerita tentang tugas menggambar dan temannya yang lucu. Aku mengangguk, tersenyum, mendengarkan, berusaha menghadirkan diriku sepenuhnya untuknya. Ia tidak perlu tahu dulu bahwa tabungan yang seharusnya menjadi jaring pengaman kami, sekarang nyaris kosong. Arman pulang menjelang maghrib. Ia meletakkan helm di kursi, membuka sepatu, lalu langsung menuju kamar untuk mengganti baju. Aku berdiri di ambang pintu, memegang buku tabungan di satu tangan dan struk transaksi di tangan lainnya. "Man," panggilku. Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kurasakan. "Iya, sebentar," jawabnya sambil menarik kaos bersih dari lemari. Setelah ia keluar dari kamar, aku mengangkat buku tabungan itu. "Kamu yang ambil uang dari tabungan kita?" tanyaku tanpa berputar-putar. Arman melirik buku di tanganku, lalu menghela napas seolah sudah menebak arah pembicaraan ini. "Iya, memangnya kenapa? Kan itu tabungan kita berdua," jawabnya santai. "Dipakai buat apa?" Aku mencoba menjaga suaraku tetap datar, meski jantungku berdegup kencang. "Bantuin ibu. Dia lagi butuh bayar hutang yang kalau tidak dibayar sekarang bisa ribet. Sama kemarin adik juga minta pinjaman. Dia katanya belum dapat gaji. Ya sudah, aku ambil dari situ. Toh itu juga dari gaji kamu yang kamu bilang sendiri gaji kita. Untuk keluarga kita juga kan? Keluarga besarku itu keluarga kamu juga," katanya sambil berjalan ke dapur, mengambil gelas, seolah-olah yang kami bicarakan hanya soal gula yang hampir habis. Aku mengikutinya. "Kenapa kamu tidak bilang dulu, Man? Kenapa kamu ambil sebanyak itu tanpa ngomong apa-apa? Aku baru tahu tabungan kita hampir habis saat mau siapin biaya sekolah Naya. Aku kerja tiap hari, aku ngirit belanja, aku sisihin sedikit demi sedikit supaya tabungan itu bisa jadi pegangan. Kenapa aku tidak punya hak tahu uang itu keluar kemana?" Arman meletakkan gelas di meja agak keras. "Ran, kamu ini kenapa sih? Dari dulu juga aku yang pusing mikirin keluargaku. Sekarang aku terbantu karena ada tabungan itu. Harusnya kamu bersyukur bisa ikut bantu. Gaji kamu kan gaji kita. Bukannya kamu yang dulu ngomong begitu, juga waktu kita sepakat bikin tabungan." Aku menggeleng pelan, merasakan ada sesuatu yang patah di dalam dada. Aku pikir gaji kita artinya kita duduk bareng, ngomong, dan mutusin sama-sama. Bukan berarti aku kerja, aku nabung, lalu kamu bebas pakai tanpa bilang. Kamu tahu tidak rasanya melihat saldo hampir habis, padahal di kepalaku tabungan itu masih aman? Ia memutar bola mata, jelas muak dengan pembicaraan yang baginya mungkin sepele. "Kamu terlalu dramatis, Ran. Uang itu juga bukan hilang ke tempat haram. Aku pakai buat bantu orang tua dan saudaraku. Mereka lagi kepepet. Masa kamu tidak bisa ngerti? Kalau aku tidak bantu, siapa lagi?" "Aku ngerti mereka keluargamu," jawabku pelan. "Tapi aku juga keluarga kamu. Aku istrimu, Naya anakmu. Kenapa saat ada uang, yang pertama kamu pikirkan hanya mereka, bukan kami? Kenapa aku baru tahu setelah uangnya sudah tidak ada? Kalau suatu hari ada apa-apa dengan Naya, kalau ada yang sakit, kita mau pakai uang siapa?" Suasana dapur menjadi berat. Hanya suara tetesan keran bocor yang terdengar, pelan tapi menusuk. Arman mengambil rokok dari saku celananya, lalu mengurungkan niat ketika melihat Naya keluar dari kamar, mengucek mata. "Ayah, ibu, kenapa suaranya tinggi-tinggi?" Tanyanya polos. Aku tersenyum paksa dan menghampirinya. "Tidak apa-apa, sayang. Naya lapar. Kita makan." "Ya," kataku, mencoba memotong pertengkaran yang belum selesai. Arman menghela napas panjang, lalu duduk di kursi ruang tamu, menyalakan televisi, membiarkan suara iklan menenggelamkan sisa-sisa debat kami yang tergantung di udara. Malam itu kami makan tanpa banyak bicara.
Naya bercerita tentang tugas sekolah. Aku mengangguk dan sesekali menyuapkan lauk ke piringnya. Arman lebih banyak menunduk, memainkan ponselnya di sela-sela makan. Setelah semuanya selesai dan Naya tidur, aku kembali duduk di lantai dapur, tempat yang entah kenapa selalu terasa paling jujur di rumah ini. Di hadapanku, buku tabungan terbuka, struk transaksi tergeletak, dan di dalam kepalaku, kalimat Arman terus berputar. Gaji kamu kan gaji kita, Ran. Kali ini, kalimat itu tidak lagi terdengar seperti ajakan untuk saling berbagi, tapi seperti stempel yang menghapus batas antara kerja keras dan hak untuk merasa aman. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bertanya pada diri sendiri, selama ini aku benar-benar menjadi pasangan, atau hanya menjadi sumber daya yang kebetulan berbentuk istri. Beberapa hari setelah itu, rumah kami seperti panggung sandiwara yang lampunya diredupkan. Dari luar, semuanya tampak sama. Asap tipis dari dapur setiap pagi, suara televisi menyala setiap malam, Naya yang berlari-lari kecil di ruang tengah. Tapi di antara aku dan Arman, ada jarak yang tidak terlihat. Seperti garis halus yang memisahkan dua orang yang tinggal di alamat yang sama, tetapi tidak lagi benar-benar bertemu. Kami masih berbicara, tapi hanya soal hal teknis. Jam berapa Naya harus dijemput, siapa yang akan membayar listrik minggu ini, kapan kontrakan jatuh tempo. Tidak ada lagi obrolan ringan tentang iklan lucu di televisi, atau cerita dari tempat kerja. Aku tidak melanjutkan pertengkaran soal tabungan malam itu. Bukan karena aku sudah memaafkan, tapi karena aku tahu kalau aku memaksa sekarang, aku hanya akan mendengar kalimat yang sama diulang-ulang, dan akhirnya aku kehabisan tenaga. Namun di dalam hati, ada sesuatu yang berubah. Kalimat gaji kamu kan gaji kita sekarang selalu datang bersama bayangan layar kecil di warung, dengan angka saldo yang nyaris habis. Setiap kali aku mengingatnya, rasanya seperti ada yang meremas pelan-pelan bagian dalam dadaku. Di minimarket, Siska kembali memperhatikan wajahku yang pucat. Saat jam istirahat, ia menarikku ke bangku di belakang dan menyodorkan botol air minum. "Kamu sudah makan?" tanyanya. Aku menggeleng. Nafsu makan rasanya ikut berkurang bersama saldo tabungan. Tanpa perlu banyak didesak, aku bercerita lagi. Kali ini lebih lengkap. Tentang tabungan yang hampir habis. Tentang penarikan yang tidak ku ketahui. Tentang jawaban Arman yang seolah-olah keputusan itu hal kecil. Siska mendengarkan dengan alis berkerut. "Ran, aku bukannya mau menyulut apa-apa ya. Tapi kamu tahu kan, kamu punya hak marah. Kamu kerja, kamu yang isi, lalu uang itu dipakai tanpa kamu diajak bicara. Itu bukan cuma soal uang, itu soal dihargai atau tidak. Kamu bukan mesin store tunai," katanya pelan. Aku tertawa hambar. Aku juga bingung, Sis. Kalau aku terlalu keras, aku takut dibilang tidak nurut. Nanti dia cerita ke keluarganya, aku dibilang istri yang tidak mau bantu. Aku tidak mau dianggap istri yang memisahkan suami dari keluarganya. Siska diam sebentar, lalu menatapku dengan serius. Membantu keluarga suami itu baik, tapi kalau membantu mereka berarti kamu dan anakmu kehilangan rasa aman, itu namanya mengorbankan dirimu sendiri secara berlebihan. Ada bedanya, Ran, antara baik dan habis-habisan. Kamu boleh kok bilang kamu keberatan. Itu tidak otomatis membuat kamu istri jahat. Kata-kata itu mengendap lama di kepalaku. Malamnya, di pengajian kecil dekat rumah, ustazah yang biasa mengisi kajian membahas tentang adil. Bukan hanya adil kepada orang lain, tapi juga adil kepada diri sendiri dan keluarga inti. Kadang kita diajarkan untuk berkorban terus, sampai lupa bahwa diri sendiri dan anak-anak juga amanah yang harus dijaga, ucapnya. Aku duduk di barisan belakang, memegang mukena yang sudah mulai, tipis, dan merasakan sesuatu di dada bergerak pelan. Sepulang pengajian, aku menemukan Naya duduk di lantai ruang tengah sambil menyusun krayon. "Ibu, tadi ibu dari mana?" tanyanya. "Dari pengajian, sayang," jawabku sambil mengelus kepalanya. "Ngapain saja di rumah?" "Naya gambar ibu sama ayah."
katanya sambil menunjukkan selembar kertas. Di gambar itu ada 3 orang berdiri di depan rumah kecil. Aku di tengah, Naya memegang tanganku. Arman berdiri sedikit menjauh, tapi masih di halaman yang sama. Di atas kami ada matahari besar dengan senyum lebar. "Kenapa ayah di sana?" tanyaku, menunjuk posisinya di gambar. "Soalnya ayah sering di luar. Ibu sama Naya di dalam rumah. Tapi tetap satu halaman," jawabnya polos. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti cermin yang memantulkan situasi kami tanpa hiasan apapun. Malam itu, setelah Naya tidur, aku kembali duduk dengan buku pengeluaran di pangkuan. Kali ini, aku tidak hanya mencatat, tapi juga menghitung ulang hidupku. Berapa banyak aku mengorbankan keinginan kecilku. Berapa banyak aku menelan kata-kata ketika diminta mengerti. Berapa banyak aku berkata tidak apa-apa, padahal jelas-jelas ada yang tidak apa-apa. Aku menyadari satu hal. Selama ini aku selalu menempatkan diriku di urutan paling belakang, seolah-olah itu yang paling benar untuk menjadi istri dan ibu. Padahal, mungkin aku hanya diajarkan untuk diam, bukan diajarkan untuk benar-benar sabar. Pelan-pelan, sebuah ide muncul. Bukan ide besar seperti meninggalkan rumah, atau membalas dengan cara dramatis, tapi sesuatu yang lebih kecil dan lebih dekat dengan keseharianku. Aku ingin mulai memisahkan sebagian kecil dari gajiku, bukan untuk menyembunyikan dari Arman, tapi untuk memastikan bahwa kalau sesuatu terjadi, aku tidak sepenuhnya kosong. Bukan berarti aku tidak percaya lagi, tapi karena aku belajar bahwa percaya pun butuh hak untuk memegang sesuatu. Besok paginya, sebelum berangkat kerja, aku berdiri di depan cermin kecil di kamar. Wajahku tampak lebih letih dari beberapa tahun lalu. Garis-garis halus di sudut mata mulai terlihat. Aku menatap cermin dan berkata pada diri sendiri, "Pelan, Ran, kamu juga perlu dijaga. Bukan hanya rumah, bukan hanya Naya, tapi kamu juga." Hari itu di minimarket, saat waktu istirahat, aku mampir ke mesin kecil di sudut tempat biasanya pelanggan membayar tagihan. Dengan hati-hati, aku membuka rekening baru atas namaku sendiri. Petugas menanyakan tujuan tabungan, dan aku hanya menjawab, "Untuk keperluan pribadi." Kata-kata itu terasa asing di lidah, tapi sekaligus melegakan. Aku tidak berniat mengumpulkan jumlah besar. Bahkan kalau hanya beberapa lembar setiap bulan, itu sudah cukup sebagai pengingat bahwa aku tidak sepenuhnya menggantungkan hidupku pada belas kasih keputusan orang lain. Malamnya, setelah makan, aku mengajak Arman bicara. Naya sudah di kamar, sibuk dengan buku gambarnya. Televisi kumatikan, menyisakan suara kipas angin yang berputar pelan di langit-langit. "Man, aku mau ngomong soal uang," kataku, duduk di kursi seberangnya. Arman menghela napas, jelas sudah lelah dengan topik yang sama. "Lagi, Ran, aku sudah bilang, uang itu sudah kepakai. Mau dibahas seperti apa, juga tidak akan balik," ujarnya. "Aku tidak mau memperdebatkan uang yang sudah keluar," jawabku tenang. "Aku cuma mau kita punya cara baru supaya ke depan tidak seperti ini lagi. Biar kamu tidak merasa diserang, dan aku juga tidak merasa diabaikan." Ia memandangku dengan alis sedikit terangkat. "Cara baru bagaimana?" Aku mengeluarkan selembar kertas dari buku catatan. Di sana, dengan tulisan tanganku sendiri, sudah kutulis rencana sederhana. Berapa banyak dari gajiku yang akan masuk ke rekening untuk kebutuhan rumah? Berapa banyak yang akan kusimpan pelan-pelan untuk tabungan darurat keluarga? Dan sedikit bagian kecil yang akan kusisihkan untuk diriku sendiri. Lalu, di sampingnya, kolom kosong untuk gaji Arman. Aku mau mulai jelas. Dari gajiku, segini untuk rumah, segini untuk tabungan keluarga, segini untuk pribadi. Aku tidak akan mengurangi kewajibanku di rumah. Tapi aku ingin punya ruang kecil untuk diriku sendiri. Aku juga mau kita sepakati. Kalau mau pakai tabungan keluarga dalam jumlah besar, kita bicarakan berdua dulu. Kamu boleh bantu keluargamu. Aku tidak akan melarang.
Tapi bukan dengan cara membuat kami tidak punya apa-apa tanpa aku tahu. Jelasku. Suaraku stabil meski jantungku berdegup kencang. Arman mengambil kertas itu, membacanya sekilas. "Kamu sekarang jadi hitungan sekali," komentarnya. "Aku selalu menghitung, Man," jawabku pelan. Bedanya, dulu aku menghitung semuanya di kepalaku, dan aku sendiri yang ketakutan. Sekarang aku ingin kita sama-sama lihat. Supaya kalau kamu bilang kamu gaji kita, aku juga benar-benar merasa ada di dalam kata kita itu, bukan hanya di bagian menyetor. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, wajahnya benar-benar menunjukkan bahwa ia sedang memikirkan kata-kataku, bukan hanya menunggu gilirannya membalas. Di kamar, terdengar suara Naya tertawa kecil, mungkin karena gambar yang ia buat sendiri. Suara itu mengisi jeda di antara kami, mengingatkan bahwa pada akhirnya, semua ini bukan hanya tentang angka, tapi tentang rumah seperti apa yang akan kami berikan untuk anak kami. Arman bersandar di kursinya, memegang kertas itu dengan kedua tangan. Matanya bergerak mengikuti tulisan tanganku yang tidak terlalu rapi, tapi penuh coretan perhitungan. Untuk beberapa saat ia tidak berkata apa-apa, dan aku membiarkan keheningan itu ada. Dulu, keheningan seperti ini akan membuatku panik. Aku akan buru-buru menarik kembali ucapanku, meminta maaf, atau bilang aku hanya bercanda. Tapi malam itu, aku memutuskan untuk bertahan di tempatku, duduk tegak dengan jemari saling menggenggam di atas meja. "Jadi sekarang kamu mau pisah uang?" Tanyanya akhirnya, suaranya datar. "Aku mau kita jelas," koreksiku pelan. "Aku masih taruh sebagian besar gajiku untuk rumah, sama seperti selama ini. Tapi aku juga mau ada tabungan keluarga yang kita jaga bareng, bukan cuma aku yang isi dan kamu yang ambil tanpa bilang. Dan aku mau ada sedikit yang benar-benar untukku, untuk hal-hal kecil yang selama ini selalu kutunda." Ia menghela napas panjang, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. "Aku takut orang-orang nanti bilang, istri Arman pelit, istri Arman tidak mau bantu mertua, uangnya dipisah-pisah." Aku menatapnya, merasa lelah tapi juga jujur. Kalau orang-orang mau bilang apa, mereka akan selalu punya kata-kata. Tapi yang tinggal di rumah ini kita, bukan mereka. Yang bangun tengah malam saat Naya demam aku dan kamu, bukan mereka. Yang kerja di minimarket sampai keringat bau minyak goreng juga aku, bukan mereka. Aku bukan tidak mau bantu keluargamu, Man. Aku hanya tidak mau bantu orang lain, sampai aku dan anak kita sendiri kehabisan napas. Ia menatapku lebih lama kali ini. Ada sedikit sesuatu di matanya. Entah itu rasa tidak enak, penyesalan, atau sekadar lelah. Kamu juga tahu, aku anak laki-laki pertama. Dari dulu ibu selalu mengandalkan aku. Kalau ada apa-apa, semua larinya ke aku. Kadang aku merasa bersalah kalau tidak bisa bantu. Waktu lihat tabungan itu, aku pikir, ya sudah, ini cara Tuhan kasih jalan. Tanpa mikir panjang soal kamu. "Aku tahu kamu merasa bertanggung jawab," jawabku. "Tapi tanggung jawabmu bukan hanya ke mereka. Di sini juga ada aku dan Naya. Aku cuma minta, lain kali kalau kamu merasa terjepit, jangan langsung lari ke tabungan tanpa bicara. Datang ke aku. Kita pusing bareng. Kalau memang harus bantu, kita hitung bareng. Jangan aku dibikin percaya ada pegangan, padahal diam-diam sudah tidak ada." Kata-kataku meluncur tanpa meninggikan suara. Dulu, aku pikir untuk didengar aku harus keras. Sekarang aku pelan, tapi setiap kalimat membawa sesuatu yang sudah terlalu lama aku tahan. Arman menunduk, jemarinya mengetuk-ngetuk meja pelan. "Jadi, kamu sudah buka rekening baru tanpa bilang aku?" Aku mengangguk. "Iya, sedikit saja. Bukan untuk hal besar, tapi untuk hal-hal kecil yang selama ini selalu kutunda. Untuk obat kalau aku sakit dan tidak enak mau minta. Untuk jajan kecil Naya yang tidak perlu bikin kamu merasa aku boros. Bukan untuk sembunyi, tapi untuk jaga diri. Kalau kamu mau tahu isinya, aku tidak keberatan. Tapi kali ini, aku yang pegang buku tabungannya." Beberapa detik berlalu sebelum ia berbicara lagi.
Kamu berubah sekarang, Ran. Aku tidak berubah, sahutku pelan. Aku hanya berhenti pura-pura tidak apa-apa. Di kamar, suara lembaran kertas yang dibalik terdengar samar. Naya mungkin masih menggambar atau melihat buku cerita. Aku tiba-tiba teringat lagi gambar yang ia buat tadi, tentang kami bertiga di halaman yang sama, tapi tidak berdiri berdampingan. Mungkin anak-anak lebih jujur melihat jarak daripada orang dewasa. Arman menghela napas sekali lagi, kali ini lebih pelan. Baiklah, kita coba cara kamu. Dari gajiku, aku kasih tetap untuk rumah, dan kita tentukan jumlah tetap untuk tabungan keluarga. Kalau aku mau ambil untuk ibu atau adik, aku bilang dulu. Tapi aku juga minta satu hal, Ran. Kalau keluargaku butuh banget dan kita memang mampu, jangan langsung nolak. Kita omongkan dulu, bukan marah dulu. Aku mengangguk. Itu yang dari tadi aku mau. Kita bicara dulu. Supaya kalau kamu bilang gaji kita, aku merasa di dalam lingkaran keputusan, bukan hanya di luar pagar. Ia meletakkan kertas itu di meja. Nanti kita hitung lagi setelah gajian. Sekarang aku capek. Aku juga, jawabku jujur. Malam itu, ketika semua kembali ke kamar masing-masing, aku berbaring di samping Naya yang sudah tertidur pulas. Napasnya teratur, wajahnya damai. Aku mengelus rambutnya, merasakan rasa sayang yang menyesakkan dada. Ibu janji, Bu tidak akan kerja keras hanya untuk membuat rumah yang di dalamnya ibu sendiri tidak merasa aman, bisikku, entah pada diriku sendiri atau pada masa depan yang belum jelas. Hari-hari berikutnya tidak langsung berubah menjadi cerita manis. Masih ada saat-saat ketika Arman mengernyit, saat aku menolak memberi semua sisa gajiku untuk keperluan yang menurutku kurang mendesak. Masih ada bisik-bisik dari keluarga besarnya, yang kadang terdengar, memuji-muji mantu lain yang katanya tidak perhitungan. Tapi ada beberapa hal kecil yang pelan-pelan bergeser. Suatu hari, ketika kontrakan hampir jatuh tempo, aku dan Arman duduk bersama menghitung tabungan. Kali ini, ia memintaku mengambil buku tabungan dari lemari, dan kami melihatnya bersama. Segini cukup untuk bayar kontrakan dan sedikit sisa, katanya. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat kami tidak perlu panik di akhir bulan. Dalam satu kesempatan lain, ketika seorang adik ipar mengirim pesan meminta pinjaman cukup besar, Arman menunjukkan pesan itu padaku sebelum mengambil keputusan. Menurut kamu bagaimana? Tanyanya. Dulu, ia mungkin langsung mengirim tanpa berpikir panjang, lalu berharap semuanya beres. Kali ini, kami berdiskusi. Aku jujur mengatakan kekhawatiranku. Ia jujur mengungkap rasa tidak enaknya jika menolak. Hasil akhirnya bukan keputusan sempurna, tapi kami sampai di sana bersama. Tabungan kecilku sendiri juga pelan-pelan mulai berisi. Jumlahnya tidak seberapa, tapi setiap lembar yang masuk ke situ terasa seperti bisikan lembut ke telingaku sendiri. Kamu juga penting. Di suatu akhir bulan, aku menggunakan sedikit dari tabungan itu untuk membeli sepasang sandal baru setelah bertahun-tahun memakai yang sama. Saat memakainya pertama kali, rasanya seperti langkah kakiku sedikit lebih ringan. Meski jarak dari rumah ke minimarket tetap saja sama. Naya pun mulai merasakan perubahan, meski mungkin ia tidak tahu persis apa yang terjadi. Ia lebih sering melihat aku dan Arman duduk di meja makan dengan buku catatan dan kalkulator. Bukannya diam di dua sudut ruangan yang berbeda. Suatu malam, ia duduk di pangkuanku dan bertanya, "Ibu, sekarang sering nulis apa sih di buku itu?" "Ibu lagi belajar supaya uang kita tidak hilang tanpa ibu tahu, sayang," jawabku sambil tersenyum. "Biar kita bisa beli sepatu baru buat Naya?" Tanyanya dengan mata berbinar. "Biar itu juga, dan biar kita tidak takut kalau ada apa-apa," jawabku. Arman yang mendengar dari kursi sebelah hanya diam, tapi aku melihat sudut bibirnya bergerak pelan, seperti menahan sesuatu yang tidak ingin terlalu cepat ia akui. Mungkin ia masih belajar, sama sepertiku. Aku tahu, hidup kami tidak tiba-tiba menjadi sempurna.
Masih ada tagihan, masih ada kabar tidak terduga dari kampung, masih ada hari-hari ketika aku pulang kerja dengan badan remuk dan kepala penuh kekhawatiran. Tapi sekarang, ketika aku mendengar kalimat gaji kamu kan, gaji kita, maknanya tidak lagi sepenuhnya milik Arman. Di dalam kata kita itu, aku sudah mengukir kursiku sendiri, kecil, sederhana, tapi cukup untuk duduk tanpa merasa setiap saat bisa disingkirkan. Dan jika suatu hari nanti Naya bertanya lagi tentang kenapa aku bekerja keras, aku ingin bisa menjawab dengan jujur, bukan hanya demi bertahan hidup, tapi juga demi menjaga agar aku tidak hilang di antara semua yang kuberi. Karena pada akhirnya, rumah bukan hanya tentang tembok yang dibayar dari gaji bersama, tapi juga tentang hati yang merasa aman di dalamnya. Termasuk hati seorang ibu yang gajinya selama ini dianggap milik semua orang, kecuali dirinya sendiri.